Oke, selamat pagi ya. Terima kasih untuk Pak Daud sudah order ini untuk Suzuki Sidekick ya, Vitara ya, Suzuki tahun 90 ya, tahun 90-an lah, di bawah tahun 2000. Untuk Suzuki Sidekick, apa sih keunggulan dari LED ini? Ini adalah tipe satu warna, 45 watt, 5500 Kelvin. Apa sih keunggulan bohlam ini? Ya, bohlam ini jujur terus terang build quality sangat baik. Dan ini LED kita build sesuai dengan spesifikasi yang saya request. Ya, ini adalah perkembangan atau ini adalah versi baru dari tipe Cree Double Cooper PCB. Ya, apa yang di-upgrade dari versi ini adalah satu chipnya. Chipnya kita upgrade menjadi chip otomotif. Yang dulunya adalah chip Cree XHP 50 second generation. Nah, bagian high beam ini masih menggunakan chip Cree ya. Dulunya adalah bagian low beam dengan high beam menggunakan sama-sama chip seperti ini, persegi panjang. Bujur sangkar ya, menggunakan chip Cree. Tetapi chip Cree itu terbatas dalam arti ya segitu-segitu aja wattnya. Sedangkan kita butuh LED yang lebih terang. Oke, kita mau membutuhkan watt yang lebih besar, akhirnya kita build ulang, jadilah LED ini. Supaya cut off makin bagus, tentu kita harus menggunakan chip persegi panjang. Karena Cree itu bujur sangkar, sedangkan chip otomotif itu adalah persegi panjang. Kenapa chip otomotif itu persegi panjang? Karena kita mengikuti anatomi dari halogen. Ya, ini adalah halogen standar mobil Anda. Nah, ini kalau kita pecahkan, Anda bisa lihat langsung di sini, filamen otomotif itu memanjang. Seperti jarum memanjang, bukan melebar. Memanjang. Nah, sedangkan chip Cree itu melebar. Sedangkan chip otomotif itu harus memanjang, persegi panjang, bukan melebar. Nah, makanya kenapa kita mengupgrade supaya menjadi lebih terang, satu sekalian aja kita upgrade chipnya. Seperti itu. Nah, awalnya saya mau mengupgrade ke XHP 70 dong, dari 50 ke 70. Setelah dicoba menggunakan XHP 70, waduh, glare-nya parah. Jadi cut off-nya nggak bisa baik. Nah, sedangkan kita watt-nya harus besar, terang, tetapi cut off harus baik. Nah, akhirnya kita upgrade menggunakan chip otomotif. Kenapa cuma bagian low beam-nya saja, high beam-nya tidak? Karena kalau saya mengupgrade low beam dengan high beam, harga modal LED ini menjadi mahal. Itu ya, harga modalnya menjadi terlalu mahal. Jadi susah untuk menjual, ya. Nah, akhirnya diputuskan hanya untuk di-upgrade bagian low beam. Nah, jadilah LED ini. Yang dulunya hanya 30 watt sekarang menjadi 40 sampai 45 watt. Jadilah LED ini. Merek LED ini apa? Juragan Lampu. Sini terdapat logo emboss Juragan Lampu, ya. Jadi LED ini adalah LED yang kita build, yang kita bangun memang khusus yang versi upgrade, ya. 40 sampai 45 watt dengan chip otomotif. Dan body dari LED ini build quality-nya sangat baik. Dan heatsink ini diklaim lebih cepat untuk membuang panas. Kipasnya juga sudah versi upgrade, kencang dan tahan air, ya. Kenapa sih kita concern di soal kipas, soal pendinginan? Karena LED ini musuhnya adalah panas. Musuhnya adalah panas, bagaimana cara untuk mendinginkan dia? Ya, kipasnya harus lebih kencang. Sama seperti saya duduk di sini. Saya panas, Bro. Ya, tentu kita harus taruh kipas angin di sini. Tiupin ke badan saya. Nomor 1 kita nyalakan kurang. Nomor 2 dong. Nomor 2 juga kurang. Nomor 3 paling kenceng. Sama. Ini kan panas. Kita supaya dia lebih cepet dingin gimana ya? Kipasnya dikencengin. Ya, sama seperti Anda nyetel AC di rumah pakai AC atau Anda AC mobil ya. Kalau mau Anda kenceng ya fan-nya di 1, 2, 3. Nah, sama ini juga mau kenceng ya fan-nya dikencengin. Nah, fan dikencengin, satu di-upgrade fan-nya, kedua di-upgrade drivernya. Karena kalau fan-nya kenceng tapi kalau drivernya nggak support juga nggak bisa. Makanya ini saya sudah bilang, ini adalah versi istilahnya custom build. Produk saya sendiri dari Jungki Wenas Juragan Lampu. Ya, seperti itu. Jadi ini LED benar-benar sudah improvement banget dari versi-versi yang sebelum-sebelumnya, versi terbaik lah kalau menurut saya ini saat ini ya. Improvement dari apa yang kita sebelumnya menjual LED 3 tahun ke belakang, dapat masukan-masukan, kelemahan, kelebihan. Nah, inilah ya produknya saat ini. Oke.
Bohlam ini bergaransi ya, jika ada rusak silakan komplain ke kita, kita akan tukar baru. Dan anatomi LED ini sama seperti halogen standar ya. Nah, kenapa sih Anda butuh anatomi sama seperti halogen standar nih? Kita kasih lihat ya. Ini LED memiliki payung. Payung ini adalah kunci utama di LED ini supaya hasil outputnya akan baik. Karena halogen itu ada payung. Payung ini bukan saya yang bikin, tetapi pabrikan Bohlam. Ya, nah ini payungnya adalah 1:1 tekukannya semua. Ya, nanti akan ada yang kita kalibrasi, kita papas juga nanti itu udah pasti. Ya, nah kita akan mendemokan. Ya, kenapa sih Anda butuh payung? Kunci utama LED ini adalah payung. Payungnya perfect sama anatomi seperti halogen, hasilnya akan baik. Ya, nah kita demokan dulu. Ya, ini adalah halogen standar mobil Anda. Kita pasang di sini. Seperti Anda tahu ya, setiap mobil mempunyai pola. Ya, ini ada garis pola. Bagian atas adalah untuk low beam, bagian bawah adalah untuk high beam. Ya. Nah, kita akan nyalakan ini lampu halogen asli bawaan dari mobil ya. Jadi mobil Anda pasti menggunakan halogen ini. Nah, kita nyalakan, Anda lihat ya. Sinarnya bagian atas penuh, tidak melewati garis ini dan tidak melewati garis ini. Terlihat tidak di kamera? Tidak melewati ya. Ini di sini, ini di sini, tidak melewati ya. Nah, kalau kita high beam, nah ini kita high beam, nah Anda lihat, dia akan terpenuhi bagian atas dan bagian bawah ya. Ya, kalau ini adalah low beam. Ya. Yang terisi penuh bagian atas. Sedangkan kalau high beam, atas dan bawah terisi. Ya, paham? Oke, nah kita kasih lihat ini LED. Nah ini LED yang tanpa payung, ya, yang tanpa payung. Nah ini kita pasang LED ini tanpa payung, ya, kita kasih lihat hasil outputnya. Nah ini LED tanpa payung, ini bagian low beam penuh. Nah kalau yang begini Anda akan silau. Nah ini low beam ya, ini low beam, ini lampu dekat dan ini lampu jauh ya. Ini dekat, ini jauh. Ya. Jadi kalau LED yang tanpa payung artinya akan kacau hasil outputnya. Nah makanya saya bilang kunci utama LED itu ada di payung. Nah payung ini akan yang kita kalibrasi untuk mobil apa. Nah ini kita kasih lihat. Ya, ini adalah LED yang sudah kita papas nih. Nah, ini Anda lihat. Ya. Terlihat tidak? Ada garis potong. Ya, ada garis potong. Ya. Sama seperti halogen, tidak melebihi bagian bawah. Karena kalau bagian bawah terisi, itu artinya pada saat low beam lampu Anda sudah high beam. Makanya kenapa banyak lampu mobil yang menyilaukan lawan arah. Nah, ini low beam, nah ini high beam, ya. Nah, ini low, ini high, ya. Jadi makanya kunci penting dari LED itu di sini. Makanya banyak orang mengeluh, "Pak, saya udah pasang lampu LED silau." Ya, satu gampang, cek dulu anatominya sama tidak seperti halogen. Kalau anatomi nggak sama, Anda mau sampai lebaran monyet pun suruh saya kalibrasi ya nggak bakal bisa hasilnya baik. Nah makanya kenapa saya bilang LED ini baik, sudah menurut spesifikasi yang kita build. Karena ini bisa dilepas, ini kita bisa setting, kita bisa kikir. Makanya kenapa di sini banyak kikir dan ada sigmat, ya, ada catok di sini di bawah. Jadi kita untuk menggerus segala macam. Jadi supaya hasilnya pas, posisinya baik, ya seperti itu. Jadi LED ini nggak sembarangan lah, ya. Untuk orang awam, cuman yang taunya jual ya, semua pasti akan bilang baik. Tetapi kalau Anda percaya atau Anda yakin dengan saya, setidaknya Anda sudah order ya, kirim foto depan mobilnya, kita akan mengkalibrasi lebih maksimal ya. Setidaknya saya berusaha. Memang saya juga tidak bisa 100% perfect, tetapi saya berusaha ya. Payung ini adalah kunci penting. Dan payungnya ini bukan merupakan daging lebih dari bodi pembuatan LED ini. Ya, kadang-kadang ada payungnya sedikit tapi merupakan daging lebih. Nah, kalau daging lebih itu payung ada tetapi anatominya tidak sama seperti halogen. Anatomi halogen kan seperti ini payungnya. Nah, kalau ini adalah 1:1. Jadi inilah yang asli atau inilah yang real ini. Nah, di versi lama yang Cree XHP 50 second generation,
dia ada payung, tetapi glare-nya banyak. Karena chipnya bujur sangkar. Nah, ini sudah terbaru. Jadi cut off LED ini akan sangat baik, saya jamin 100%. Ya. Dari testimoni pun sangat baik dan saya pun pakai di mobil saya sendiri, mantap. Ya, saya mencoba di mobil sendiri pun hasilnya mantap. Ya, jadi kunci utamanya adalah di anatomi. Nah, selain itu bohlam ini stabil, tidak ngedrop, ya saya jamin juga. Ketiga, LED ini adjustable. Jadi nanti Anda bisa men-setting LED ini di 11.30, 11.45, jam 12. Jadi bisa diputar. Itu penting. Ya, tidak storing. Teknologi pendinginan tadi saya sudah jelaskan bahwa LED ini ada heatsink, jadi tidak tertutup langsung ya. Jadi angin bisa bersirkulasi dengan baik ya, seperti itu. Pemasangan LED ini adalah dilepas dulu, diklipkan, sudah diklipkan, dipasang karetnya. Nah, ini yang maksud saya adalah heatsink terlihat adalah seperti ini. Nah, ini heatsink terlihat artinya kipas angin berputar sangat kencang, angin akan meniup, dia akan bersirkulasi atau akan keluar di celah-celah heatsink ini. Ya, akan bersirkulasi. Nah, jika LED tanpa heatsink, ya, LED tanpa heatsink artinya dia akan terbungkus langsung oleh karet. Kenapa? Karena mobil Jepang di Indonesia tutupnya menggunakan karet. Dan karetnya original ya, jangan dibobok atau jangan dirusak atau jangan dijebol. Jadi angin kalau terbungkus oleh karet artinya angin meniup, dia tidak bisa tembus. Jadi tidak ada pendinginan, sama dengan tidak ada pendinginan. Nah, kalau ini ada heatsink artinya tidak terbungkus oleh karet, jadi artinya ada celah, angin bisa keluar, bisa bersirkulasi. Ya, jadi makanya spek LED ini sangat baik ya. Banyak LED di pasaran tidak memiliki heatsink, kipas ada tetapi heatsink nggak ada. Nah, artinya tidak ada pendinginan LED seperti itu. Nah, tidak ada pendinginan udah pasti ngedrop. Udah pasti ngedrop, umurnya pendek. Ya. Jadi makanya saya udah bilang, LED bagus itu ada syaratnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wattnya stabil, anatominya adjustable, bayangan gelapnya kecil, bayangan gelap bisa digeser, segala macam. Ya, pendinginan juga baik. Ya, anatomi paling penting kalau untuk Anda yang mau mengejar cut off bagus. Oke, cukup ya reviewnya. Ini diorder oleh Pak Daud untuk Suzuki Sidekick. Dan bisa juga untuk mobil-mobil lain, silakan jika Anda berminat, sudah order, kirimkan foto depan mobilnya. Oke, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Anda bisa order di Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, monggo, terima kasih.